Kalau sudah dicelup GA3 apakah harus diadakan penjarangan juga? Ya nanti tergantung hasilnya teman-teman. Hasilnya kalau masih rapat ya tetap dikurangin. Kalau saya tetap pengurangan itu tetap ya. Pencelupan itu bertujuan ya kalau kita mengurangin itu tidak terlalu berat ya. Itu memanjangkan male kan, memanjangkan male. Dan nanti tetap penjarangan itu tetap. Penjarangan tuh biasanya saya sisakan buah-buah yang ukuran seragam ya. Itu saya sisakan buah-buah yang ukurannya sama. Kalau teman-teman kepengen bagus, jadi nanti dibuangin, yang terlalu besar ya dibuangin, yang terlalu kecil ya dibuangin. Jadi kita sisakan buah yang seragam. Buah yang seragam teman-teman, biar menghasilkan buah yang bagus. Celup GA3 itu saat fase bunga atau sudah buah? Bunga. Kalau saya bunga, kalau sudah buah nggak sempet teman-teman. Nanti kalau sudah buah itu terlalu membutuhkan tempat yang besar ya. Aku males kalau sudah buah itu ya. Kadang-kadang sampai 40 cm, bayangin 40 cm kalau kita bikinnya celupannya itu harus gede seperti itu. Saya biasa hanya bunga saja teman-teman, paling hanya 2 kali, 1 kali pencelupan seperti itu ya. Ketika nanti habis seperti ini ya, nongol seperti ini nanti langsung kelihatan bunganya, itu langsung saya celup ya. Nanti langsung saya celup. Ini juga langsung keluar bunga, nanti langsung saya celup ya. Nah ini tuh langsung nanti saya celup teman-teman, seperti itu pencelupan pertama ya. Pencelupan pertama dengan dosis yaitu 5 ppm. Oh buahnya seragam ya, mudah-mudahan bukan seragam ASN ya. Alah celupannya pakai apa bos? Saya gunakan ini Super Gift ya, Super Gift. Ya, bisa ada teman-teman di video saya ya, di video saya ada Super Gift. Untuk biduang apa ya buat teman-teman ya, semua sudah saya siapkan ya. Kalau teman-teman mau mencari informasi banyak silakan masuk di video saya, banyak teman-teman ya. Edukasi saya tuh banyak, dan pupuk-pupuk di saya teman-teman jangan sampai salah paham ya. Pupuk-pupuk ini sudah saya racik, jadi teman-teman tinggal menggunakan saja ya. Semua sudah saya racik, tinggal menggunakan saja, seperti teman-teman menyeduh kopi gitu loh ya. Intinya bayangannya teman-teman menyeduhkan. Dormek buat apa bang? Untuk menumbuhkan tunas teman-teman, untuk menumbuhkan tunas ya. Seandainya teman-teman pembentukan cabang tersiernya kok enggak maksimal, biar batnya cepat pecah, itu bisa kita gunakan yaitu Dormek. Ketika teman-teman melakukan pemangkasan di batang tua, yaitu permajaan dan lain sebagainya, nggak mau tumbuh-tumbuh, dikasih Dormek ya. Kalau muda-muda begini nggak perlu teman-teman, nggak perlu kita kasih Dormek ya. Makanya saya tuh suka melakukan pemangkasan itu yang di muda ya. Yang di muda ini nanti hasilnya bagus ya. Tersier tuh kalau begini montok teman-teman. Tersier kalau begini tuh montok, nanti bagus. Itu talinya pakai apa? Halah, saya sederhana teman-teman. Yang penting bisa saya pakai gitu aja ya. Kalau teman-teman mau menggunakan tambang juga bisa. Saya itu konveksi. Saya konveksi teman-teman. Jadi saya itu banyak limbah-limbah dari garment saya ya. Seperti ini ya. Dari konveksi saya itu bahan-bahan seperti ini tuh banyak. Jadi enak ngono. Pakai kabel ya nggak apa-apa, yuk kabel kan mahal ya. Jadi terserah teman-teman mau menggunakan apa ngono ya. Kalau membuat cabang tersier bisa seragam, kalau saya susah sama. Ya nanti gini tetap bang sama. Manusia itu tanaman anggur itu tetap sama ya. Kita pun mengalami hal yang sama. Ada yang pertumbuhan bagus, ada yang tidak ya. Ada yang pertumbuhan bagus, ada yang tidak. Seperti ini sama ya, sama. Tapi kalau kita lagi proses pembuahan, kita buang saja yang seperti ini ya, sama bangku ya, sama. Tetapi karena begini loh, hitung-hitungannya juga di matahari loh teman-teman ya. Tanaman itu hitung-hitungannya juga di matahari ya, di matahari, dan juga keseimbangan kemiringan. Nah kalau teman-teman menggunakan Y dalam kondisi miring begini, itu nanti yang bawah pertumbuhannya lambat, yang atas akan pertumbuhannya tinggi. Kalau teman-teman bikin Y itu harus sejajar seperti ini ya, nanti pertumbuhan kanan kiri itu seimbang ya. Ini timbangannya juga sama teman-teman ya, perlu diperhatikan karena tanaman itu pertumbuhannya cenderung mengejar matahari ya. Jadi kalau teman-teman kok ada pertumbuhannya terlalu cepat, yuk kita kendalikan. Ini tadinya kan lambat ya, yang lain sudah besar ini. Nah
Nah, setelah ini saya pangkas, dia tumbuh seperti ini. Nah, terus saya excel break, nanti saya buahkan seperti itu. Jadi rata-rata sama. Yang penting ada pengontrolan, teman-teman. Bang Al, kalau tersiernya masih kecil tetapi mata batnya sudah montok, udah bisa dibuahkan belum Bang Al? Montoknya seperti apa? Dan juga tersiernya sebesar apa, ngono lho. Montoknya seperti apa, tersiernya sebesar apa, kalau boleh variannya opo. Variannya opo. Ya, jadi normal rata-rata teman-teman. Tadinya itu tersier nggak seimbang karena kita sering merapikan cabang, ya, pengontrolan, akhirnya pertumbuhannya bagus. Ini ketinggalan. Ini ketinggalan kan? Nah, ini ketinggalan terus. Nah, ini ketinggalan teman-teman. Ini ketinggalan. Setelah saya lakukan pemangkasan, dia baru aktif lagi. Seperti itu. Ya, ini ketinggalan. Ya, pertumbuhannya ketinggalan. Seperti itu. Jadi, tanaman itu rata-rata tergantung perhatian kita loh. Ya, perhatian kita. Ini salah satu ilmu bersifat bijak, bersifat adil untuk kaum hawa. Ya. Buat bapak-bapak di sini, ini kelihatannya nggak ada bapaknya ini, ya. Kalau kepengen belajar adil, nanam anggur, ya. Kalau mau belajar adil, menanam tanaman anggur. Biar apa? Biar kalau mau nambah aman. Kalau mau nambah aman. Ya, buat teman-teman, ya. Bang Al, pohon anggur saya banyak cabang, apa perlu dikurangi? Nggak usah dikurangin. Kalau pertumbuhannya bagus, dipelihara semua dulu. Hanya saja dibatasin sama dikurangin beda loh ya. Dibatasin sama dikurangin berbeda. Kalau masa pertumbuhan nggak usah dikurangin, kita rawat semua. Nanti kita seleksinya di waktu-waktu pembuahan gitu aja, ya. Di waktu-waktu pembuahan, mana yang kiranya pantas dan mana yang tidak. Kalau tidak pantas ya kita buang, pantas kita lanjutkan seperti itu. Ya. Jadi teman-teman, kalau masa-masa pertumbuhan wis rawat kabeh lho, wis rapopo dirawat semua. Ya. Untuk menjaga pertumbuhan, gunakan pupuk etalase 2. Ya, ini penting ya buat teman-teman, penting. Pupuk pertumbuhan ini penting, ya. Kalau teman-teman ingin mendapatkan hasil yang bagus, pupuk pertumbuhan ini penting. Menanam tanaman anggur itu sebenarnya nggak sulit, ya. Memang tanaman anggur perlu diperhatikan, ya. Seperti anak gadis kita, kalau punya rambut ya harus disisir. Mau menggunakan sisiran apa? Sisiran anak pang, berarti berdiri. Mau menggunakan sisiran para-para kiri kanan, gitu ya. Yang dibilang sistem apa itu Bang? Sistem itu pembentukan lah, pembentukan. Jadi teman-teman mau melakukan pembentukan sistemnya, sistem teralis, sistem para-para, ya, seperti itu. Kalau para-para itu dirobohkan, terus menggunakan sistem yang melingkar, itu biasanya diterapkan di, aku punya anak gadis yang nggak ngerti. Anak gadis itu harus dijaga bener-bener, ya, rambutnya disisirin. Mas, pokoknya itu menyenangkan, ya. Punya berapa lu anak gadisnya? Kamu punya anak gadis berapa? Ya, buat teman-teman, menanam tanaman anggur itu melatih kita untuk disiplin, melatih kita untuk istiqomah. Karena nggak punya, ya udah, nyusul ke sini aja. Ya, buat teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur itu kita harus bijak, teman-teman. Kita harus peka. Kenapa? Kita juga harus melihat ini tanaman itu terserang hama atau terserang jamur, ya. Tanaman ini masalahnya di pupuk atau masalahnya di luar, ya. Kalau masalahnya di luar itu biasanya masalah dari jamur dan sebagainya. Jadi teman-teman jangan sampai salah menangani ketika tanaman tersebut salah ketik, kurang. Pohon anggur yang sudah berbuah dan keluar banyak cabang, baru gimana cara perawatannya? Cara perawatannya nanti kalau cabang itu sudah panjangnya 1,5 meter Mbak Ayu, dipotes. Ya, setelah tanaman anggur itu panjangnya, ya, panjangnya ini 1,5 meter, nanti dipotes ujungnya seperti ini. Nah, bertujuan apa? Bertujuan nutrisi nanti
akan mengalir pada cabang-cabang yang ketinggalan. Lebih bagus Excel break di bawah di 30 cm lalu nunggu sama 30 cm semua, atau Excel break di atas. Saran saya di atas saja. Biasanya tanaman kalau kita Excel break di bawah itu bisa-bisa malah mati. Ya, malah mati itu tersier. Karena pertumbuhan itu kita masih panjang, prosesnya masih panjang. Saran saya teman-teman kalau bisa di 70 cm ke atas. 70 cm ke atas.